قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita masih membongkar kebobrokan orang-orang aswaja, kebobrokan para pembenci dakwah sunnah, kebobrokan orang-orang yang membenci dakwah tauhid. Dan di video kali ini kita akan mengangkat video dari Pak Nuruddin. Dan di dalam video ini Pak Nuruddin sedang membahas masalah amaliyah tawassul. Ya. Jadi ketika kita berdoa dengan menyebut nama selain Allah, itu dibenarkan oleh Pak Nuruddin, asalkan masih beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengabulkan segala doa kita. Ini persis kelakuan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ya. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan alam semesta, maka mereka dengan tegas menjawab Allah. Ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mereka meminta kepada selain Allah, maka orang-orang kafir menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami ini enggak nyembah Allah, kami hanya menjadikan berhala-berhala tersebut untuk wasilah, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Itu kelakuan orang-orang musyrik terdahulu. Yang seperti itu dibenarkan oleh Nuruddin. Ya, coba kita simak video. Kita ini semuanya yang bertawasul itu nyembah Allah, mintanya sama Allah, titik. Betul nggak? Kita kalau minta, hakikatnya kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa gunanya tawasul? Tawasul itu dari kata wasilah. Wasilah. Wasilah itu apa artinya? Bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia, wasilah. Wasilah itu perantara. 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 Kita bertawasul misalnya dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kalau kita bertawasul itu artinya kita mintanya sama Allah. Saya ulangi. Karena kekeliruan sebagian orang bertawasul itu minta kepada selain Allah. Ya, ya Muhammad, ya Sayyidina. Ya kalau di Mesir, saya waktu di Mesir, rumah saya itu sekitar 7 menit dari makam Imam Hussein, cucu Nabi. Itu orang-orang Mesir kalau misalnya ziarah ke makam Imam Hussein ngomong begini, ya Sidnal Hussein, ya Sidnal Hussein, madad, 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 ya Sidnal Hussein. Wahai Imam Hussein, pertolongan, madad itu artinya pertolongan. Wah, itu Anda minta tolong kepada selain Allah gitu? Bukan. Saya sering kasih permisalan begini Pak, anak Bapak kalau misalnya datang ke rumah, Pak tolong aku lagi pepet, aku pengen minta tolong. Anak kita minta tolong sama kita, musyrik nggak Bu? Anak kita kalau datang ke rumah minta tolong sama kita, musyrik apa enggak? Enggak kan? Enggak kan? Karena pada hakikatnya dia pun tahu bahwa yang ngasih pertolongan secara hakiki itu ya Allah. Kita kalau memohon itu yang mohonnya sama Allah bukan sama yang lain. Nama-nama yang kadang-kadang disebut waktu kita tawassul itu bukan nama yang kita sembah. Bukan nama-nama yang kita jadikan Tuhan selain Allah, bukan. Itu hanya sebatas perantara menuju Allah. Nah kaum muslimin, ini akidah yang menyimpang kaum muslimin, akidah yang sesat. Ya, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran itu, ya, ketika kita berdoa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh meminta dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Ya, bukan nyebut nama manusia. Ya, bukan nyebut nama makhluk, bukan nyebut nama Umar Mukhdor, ya Husain, ya Habib Fulan, bukan.
Ya, kecuali kita mendatangi orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup, kemudian kita menyebut namanya, wahai fulan, misal Imam Husain, ya Imam Husain, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki saya. Ya, atau ke seorang Habib, wahai Habib fulan, tolong mintakan kepada Allah ya supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit saya. Yang seperti itu dibolehkan kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang sudah mati. Ya, dan orang yang melarang tawasul dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang salah, mereka bukan anti tawasul, mereka bukan mengingkari adanya tawasul, mereka tidak mengingkari adanya syariat tawasul. Mereka hanya mengajak kepada kaum muslimin untuk tawasul dengan benar. Seperti itu, ya. Coba kita simak penjelasan dari seorang Ustadz Salafi bagaimana tawasul yang benar itu kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Permasalahan tawasul. Maka ketahuilah jemaah sekalian, tawasul dalam berdoa itu terbagi menjadi dua. At-tawassulul masyru' wa tawassulul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Tawassul yang disyariatkan itu ada 3 macam. Tawassul dalam doa yang disyariatkan ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan Rasulullah SAW mempraktikkan dalam banyak doa beliau. Di antaranya doa yang sering kita dengarkan, Rasulullah SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Lihatlah doa ini, Rasulullah SAW menyebut 2 nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Tapi ketika kemasukan ya, maka alif lamnya dihapus. Maka dibaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Begitu pula tanwinnya tidak ada. Jadi bacanya jangan Ya Al-Hayyu atau Ya Hayyun, tapi Ya Hayyu Ya Qayyum. Begitu seterusnya. Kecuali Allah, maka alif lamnya tetap ada. Maka tetap kita baca Ya Allah. Sedangkan yang lainnya alif lamnya hilang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, dan seterusnya. Beliau juga bertawassul dengan satu sifat Allah, yaitu sifat rahmat. Birahmatika, dengan sifat rahmatmu. Jadi cara bertawassul dengan sifat Allah diantaranya dengan menambahkan huruf ba di depan. Birahmatika, dengan rahmatmu. Ini yang pertama. Bentuk tawassul yang paling tinggi, yang paling bagus, dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Yang kedua, bertawassul dengan amal-amal soleh kita, yaitu kita sebut amalan kita dalam doa kita. Contoh di surat Ali Imran ayat ke-16. Rabbana innana amanna. Allah menyebutkan doa orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ini bukan permintaan, ini pernyataan. Ini tawassul. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Baru kemudian mereka ucapkan permintaan mereka, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Begitu pula kisah tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Bisa dilihat hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, bab ikhlas, hadis yang terakhir. Masing-masing kemudian berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka ucapkan, maka Allah mengabulkan doa mereka, menunjukkan kepada kita itu adalah cara berdoa yang baik.
yang menyebabkan doa kita mustajab. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita sudah gunakan amal soleh kita dalam doa, apakah kita nggak dapat pahalanya lagi? Jawabannya tidak. Insya Allah tetap kita dapatkan. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kalau kita sudah gunakan amal soleh kita itu dalam doa kita dengan cara bertawasul, pahalanya menjadi hilang, tidak. Pahalanya di akhirat insya Allah tetap ada. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian yang ketiga, tawasul yang ketiga yang dibolehkan dalam syariat adalah meminta doa orang soleh. Minta didoakan kawan kita yang baik, kawan kita yang soleh. Ini boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Meminta berdoa kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita berkomunikasi secara wajar. Jangan kita bersuara lirih di satu tempat, entah dia ada di mana, seakan-akan dia maha mendengar. Yang maha mendengar hanya Allah. Maka kalau ada makhluk kita perlakukan seakan dia maha mendengar, maka itu syirik. Ya, datangi dia. Atau di zaman kita sekarang lewat WhatsApp, mungkin ada saudara kita yang sedang melakukan umroh, sedang di tanah suci, tanah haram, sedang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, minta didoakan. Kirim WhatsApp, minta didoakan. Tapi yang minta didoakan ini gak usah pasang tarif ya. Syarat yang ketiga, dia adalah orang soleh. Jangan sampai kita minta didoakan oleh seorang dukun. Kalau kita minta didoakan oleh seorang dukun, maka itu syirik. Karena itu berarti menunjukkan kita ridho terhadap dukun tersebut, padahal dia berdoa kepada selain Allah. Inilah jemaah sekalian, 3 bentuk tawasul yang disyariatkan. Kemudian tawasul yang kedua adalah at-tawassulul mamnu', tawasul yang terlarang. Tawasul yang terlarang ini terbagi menjadi 2. Tawasul yang terlarang terbagi menjadi 2. Yang pertama, at-tawassulus syirki, tawasul yang syirik. Yang kedua, at-tawassulul bid'ah, tawasul yang bid'ah. Yang pertama, tawasul yang syirik. Bentuknya ada 2. Ini menurut orang yang melakukannya. Mereka sebut itu tawasul, maka kita katakan itu tawasul yang syirik. Bentuknya ada 2. Bentuk yang pertama, mereka berdoa kepada makhluk yang sudah wafat ataupun makhluk yang masih hidup dengan harapan doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan doa mereka diteruskan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah syirik sekaligus juga bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti ini. Beliau tidak pernah berpesan kepada kita, kalau kalian mau berdoa, berdoa saja kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian. Tidak. Sehingga kita nggak akan menemukan seorang sahabat pun dalam riwayat yang sahih, lagi sharih, tegas, yang berdoa kepada Rasulullah SAW, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat, agar Rasulullah SAW meneruskan doa mereka kepada Allah. Tidak. Jadi ini pun termasuk bid'ah sekaligus syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Atau dari sisi mana kita melihat itu syirik? Dari 2 sisi. Yang pertama adalah karena doa itu ibadah. Berarti syiriknya dalam uluhiyah, dalam ibadah. Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana di awal tadi telah kita jelaskan dalil-dalilnya. Doa itu adalah ibadah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sisi yang kedua yang menunjukkan itu adalah syirik. Orang yang berdoa kepada selain Allah, maka berarti dia meyakini selain Allah itu maha mendengarkan doa. Padahal itu adalah sifat Allah. Oleh karena itu, Nabi Zakaria alaihi salam, Allah sebutkan doa beliau di surat Ali Imran, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu.
Sesungguhnya engkau sami'ud du'a, yang maha mendengarkan doa. Kalau seseorang berdoa kepada selain Allah, sama saja dia meyakini atau menganggap selain Allah itu maha mampu mengabulkan, maha mampu mendengarkan doa. Apalagi orangnya sudah lama mati, bahkan dikuburkannya pun di tempat yang jauh, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dikuburnya di Arab, yang berdoa kepadanya ada di Indonesia. Itu kan sama artinya dia meyakini, dia menganggap Syekh Abdul Qadir Jailani maha mampu mendengarkan doa, padahal yang maha mampu mendengarkan doa hanya Allah Azza wa Jalla. Ini dua kesyirikan. Baik, ini bentuk tawasul syirik yang pertama. Bentuk tawasul syirik yang kedua adalah orang yang berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan selain Allah itulah yang mengabulkan doanya. Maka ini lebih parah dibanding yang pertama. Tapi mereka masih menyebut itu sebagai tawasul. Di mana sisi kesyirikannya? Sisi kesyirikannya menjadi tiga. Dua yang pertama tadi. Pertama, doa itu adalah ibadah. Maka tatkala seseorang berdoa kepada selain Allah, dia telah menyembah kepada selain Allah. Itu syirik dalam uluhiyah. Yang kedua, dia menganggap selain Allah itu maha mendengarkan doa. Ini syirik dalam sifat Allah. Nah, ditambah yang ketiga, dia menganggap selain Allah itu maha mampu mengabulkan doa. Padahal hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mampu, yang maha kuasa mengabulkan doa. Dan sayangnya jemaah sekalian, dua bentuk syirik dalam doa ini masih ada pada sebagian umat Islam. Baik, ini tawasul yang terlarang yang pertama. Tawasul yang terlarang yang kedua adalah apa tadi? At-tawassulul bid'ah, tawasul yang bid'ah. Kenapa dihukumi bid'ah? Karena cara dia bertawasul tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak juga sampai tingkat syirik. Kenapa? Karena dia masih meminta kepada Allah. Dia tidak minta kepada selain Allah. Ada yang bisa berikan contoh? Tawasul yang bid'ah tapi belum sampai tingkat syirik. Contohnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Dia masih minta kepada Allah, ya Rabb. Tapi dia gunakan Nabi Muhammad SAW dalam doanya itu, bil Mustafa. Dengan al-Mustafa, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Balik maqasidana, sampaikan kami kepada maksud-maksud kami. Jadi dia masih berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Rasulullah SAW. Beda halnya kalau lafaznya ya Rasulullah atau ya Allah ya Rasulullah, maka itu syirik. Karena berarti dia minta kepada Allah dan minta juga kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau dia minta hanya kepada Allah, namun dia gunakan Rasulullah SAW, dia sebut nama beliau dalam doanya, maka ini termasuk tawasul yang bid'ah. Dan ini bukan salawat, bukan salawat. Salawat nggak seperti itu lafaznya. Salawat itu kita mengucapkan misalkan Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah termasuk sebab doa kita mustajab. Kita bersalawat dalam doa. Boleh kita baca sebelum berdoa, boleh kita baca di sela-sela doa, boleh juga diakhirkan. Tapi lafaz seperti ya Rabbi bil Mustafa itu bukan salawat. Dia tidak minta apa-apa untuk Rasulullah SAW, tapi dia minta untuk dirinya dengan menyebut nama Rasulullah SAW. Seharusnya pun dalam mengucapkan ini dia mengatakan Rabbi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia berkata begitu, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan salawat. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah cara berdoa yang buruk adabnya. Kenapa? Karena seakan dia mau menekan Allah dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan buruk sekali adabnya. Seakan dia mau menekan Allah dengan menyebut nama salah satu dari makhluknya. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas. Ya kaum muslimin. Jadi orang-orang yang sering mengkritik praktek-praktek tawasul yang menyimpang, ya mereka bukan anti tawasul, bukan mengingkari adanya syariat tawasul, bukan. Jadi jangan salah paham. Ya, mereka mengatakan
mengakui tawasul itu disyariatkan, tapi tawasul yang benar. Ya. Tawasul yang paling baik dengan menyebut asma Allah. Ya. Itu perintah langsung dari Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Langsung dari Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan, orang tawasul itu adalah tawasul melalui orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, itu tawasul yang dibolehkan. Bukan tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, meskipun orang soleh. Karena dalam prakteknya para sahabat nggak pernah melakukan yang seperti itu. Ya, para sahabat tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Ya, sebagai contoh yang paling gampang dan ceritanya ma'ruf. Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertawasul kepada Uwais Al-Qarni. Dan itu atas perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, minta supaya Uwais Al-Qarni ini mengistighfarkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu namanya tawasul yang disyariatkan. Atau tawasul dengan amalan soleh yang sudah kita kerjakan. Itu yang disyariatkan. Ya, bukan tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, apalagi orang tersebut masih dalam tanda tanya besar, beneran soleh apa dianggap soleh. Ya. Orang yang beneran soleh saja, nggak ada praktek dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Apalagi orang yang baru dianggap soleh. Minta sama Umar Mukhdor, minta sama orang yang diklaim itu sebagai wali. Apakah wali songo, wali 10, wali songolas, wali 20, wali 30. Ya. Orang yang sudah jelas kesolehannya saja nggak disyariatkan. Apalagi yang baru klaim itu orang soleh, itu wali, itu habib. Ya. Dan kalau memang bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia itu disyariatkan, ya kan mending kita nyebut nama-nama yang sudah jelas-jelas mereka ahli surga. Para nabi, ya, para sahabat, yang mereka jelas dijamin surga. Ngapain kita nyebut nama wali-wali, nama habib? Na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kaum muslimin, ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.